Saudara-saudari, salam jumpa lagi dengan saya, Romo Gabriel Senda SPD, dalam Renungan Singkat San Barto YouTube. Hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Kita merayakan misteri iman. Kita memperoleh pemahaman ini berdasarkan kitab suci, dan kita mengakui dalam doa-doa kita dan dalam setiap perayaan kita. Banyak usaha telah kita lakukan untuk membantu kita supaya semakin memahami misteri Allah Tritunggal Maha Kudus ini. Meskipun demikian, kita menyadari bahwa Allah adalah misteri yang tidak mungkin secara tuntas dimengerti oleh manusia. Maka pada titik ini, kita manusia hanya bisa mengagumi. Kita butuh iman, dan akhirnya kita pun menyembah. Walau kita tidak dapat sepenuhnya memahami misteri Allah Tritunggal, kita dalam kerendahan hati tidak perlu merasa susah, kecewa, frustrasi, bahkan melepaskan beban pikiran yang berat yang seringkali melalui logika manusia. Namun untuk kebutuhan rohani kita perlu merenungkan dengan sikap yang lebih rendah hati dan positif. Kita sampai pada suatu kesimpulan, Allah tetap sempurna dan kita tidak sempurna. Kita perlu merasa kagum dan dengan rendah hati kita menyembah dalam sikap iman untuk menerima kebenaran sabda Yesus, dan kita mohon agar Roh Kudus membantu kita untuk lebih memahami, lebih mencintai Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Kita orang Kristiani telah menerima bahwa Tuhan yang satu ini adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam pengalaman manusia, nampaknya hal ini kontradiksi, melawan nalar. Bagaimana mungkin Tuhan menjadi satu dan tiga sekaligus? Ini juga menjadi pertanyaan polemik dalam kehidupan kita bersama dengan orang lain. Bahwa ada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah tiga pribadi yang bagi kita sempurna di dalam hakikatnya. Masing-masing mereka berbeda dari yang lain, dan setiap pribadi memiliki akal budi dan kehendak bebas yang sempurna. Masing-masing pribadi mampu mengetahui dan mencintai juga dengan sempurna. Kesempurnaan dalam kasih mereka telah melahirkan persatuan. Jadi ketiga-tiganya berbeda secara sempurna dan dalam kasih yang mempersatukan. Dan kita sebagai umat, bagaimana cara kita menghidupi iman kita akan Tritunggal ini? Ada banyak cara, dan salah satunya adalah melalui relasi kasih, baik kepada Tuhan dan sesama. Menerima relasi kasih dan kesatuan dalam Allah Tritunggal
kasih yang telah mempersatukan dalam Allah Tritunggal hendaknya menjadi kasih kita juga, baik kepada Allah maupun kepada sesama. Walaupun kita tidak sempurna, tetapi kita memiliki sifat-sifat Allah sejak penciptaan, di mana Tuhan telah menciptakan kita sesuai dengan citranya. Maka dalam persekutuan Gereja Katolik, Allah Tritunggal dengan kasih-Nya menjadi dasar persatuan kita. Walaupun kita berbeda satu dengan yang lain, tetapi dalam Allah yang telah menjadi dasar persatuan kita, kita dapat saling menghargai, saling mencintai. Walaupun kita berbeda satu sama lain, di dalamnya ada kasih antara suami istri, ada anak yang mengasihi orang tuanya, ada imam, ada biarawan dan biarawati, ada yang berbeda suku, ras, dan agama. Kasih ini mempersatukan kita, dan kasih inilah yang kita peroleh dari Allah Tritunggal yang Maha Kudus, yang oleh Yesus telah dinyatakan, jika kamu mengasihi aku, maka Bapa-Ku akan mengasihi kamu, dan kami akan tinggal bersama dengan kamu. Saudara-saudari, rasa kagum akan kesempurnaan kasih Allah Tritunggal membebaskan kita hanya karena kita berpikir secara logika. Marilah kita dengan rendah hati menerima sebagai suatu kebenaran bahwa Allah Tritunggal itu tetap sempurna, walaupun kita tidak memahami keseluruhan. Dalam kasih kepada Tuhan dan kepada sesama yang diwujudkan dalam tindakan, kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan sebagai pribadi Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Semoga Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam nama Yesus menuntun kita untuk semakin memahami dan semakin mengasihi Tuhan dalam wujud kasih kepada sesama kita. Tuhan memberkati. Amin.